Mas Umam. Mas Umam, bagaimana kemudian Anda melihat ketika rentetan peristiwa sebelumnya dengan saat ini yang tadi juga sudah kita bahas bahwa sebelumnya agenda 3 periode yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian menyusul sekarang realitanya adalah Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Mas Umam. Iya, saya coba mencermati dan juga menangkap asbabul wurudnya dari proses yang ada tadi disampaikan oleh Mas Sekjen, Pak Hasto. Yang saya pahami bahwa titik pisah dari Jokowi dengan PDIP dalam konteks Pilpres 2024 salah satunya adalah dipicu oleh munculnya aspirasi di lingkaran kekuasaan presiden yang menginginkan adanya beberapa ide, mulai dari tunda pemilu sampai presiden 3 periode. Tetapi diakui atau tidak, PDIP memang salah satu partai yang cukup disiplin ketika kemudian memberikan penolakan terhadap ide itu untuk tetap kembali kepada konstitusi, dan waktu itu ide itu juga ditolak juga oleh Partai Demokrat yang juga sejalan dengan cara pandang dan juga assessment dari PDIP, juga Nasdem juga waktu itu, yang kemudian juga memberikan penolakan secara tegas terhadap ide presiden 3 periode. Nah, situasi ini yang tampaknya dibaca oleh teman-teman untuk mencermati sebenarnya di mana titik pisahnya. Nah, kalau misal kemudian ide presiden 3 periode kemudian tunda pemilu seolah kemudian tidak berhasil, operasi politik yang dijalankan tidak sukses, maka kemudian hadirnya Gibran sebagai salah satu kontestan, dalam konteks ini adalah cawapres dari Pak Prabowo, dianggap sebagai continuation atau keberlanjutan dari ide besar lama itu, yang kemudian salah satunya ditujukan untuk memberikan panggung secara luas pada lingkaran terdekat Pak Jokowi, atau dalam konteks ini untuk memberikan proteksi dengan menguasai kekuasaan lagi pada periode yang akan datang. Nah, kalau misal memang betul itu situasinya, maka ini yang kemudian perlu diantisipasi. Jika memang pencawapresan Gibran sudah atas sepengetahuan Pak Jokowi, sudah dikonsultasikan dengan Pak Jokowi, sudah disimulasikan bersama Pak Jokowi, maka kemudian ini yang kemudian menjadi pertanyaan dari redaksi barangkali, bahwa bagaimana dengan netralitas kekuasaan yang ada? Apakah kemudian kalau misal itu menjadi aspirasi politik dari seorang Pak Jokowi, apakah kemudian kekuasaan akan disalahgunakan untuk mendukung, mensupport, dan mensukseskan pasangan Prabowo Gibran atau tidak? Nah, sekali lagi untuk menjawab itu, Mbak, secara normatif di Undang-Undang Pemilu, tepatnya di pasal 304 ayat 1, 2, 3, dijelaskan secara clear bahwa presiden dan wakil presiden memang diberikan hak untuk berkampanye, memberikan dukungan. Itu tertera clear di dalam pasal 299. Tetapi di pasal 304 di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juga digariskan secara tegas tentang larangan kalau misal kemudian memberikan dukungan sedang berkampanye, maka fasilitas kekuasaan negara harus dilepaskan. Adapun yang masih melekat pada individu presiden adalah hanya fasilitas protokoler, fasilitas kesehatan, dan keamanan. Adapun kemudian yang lain, infrastruktur kekuasaan yang lain, kendali atas Polri, TNI, BIN, birokrasi, bansos, semuanya itu harus dilepaskan. Nah, di level inilah kemudian netralitas kekuasaan harus dijaga betul supaya kemudian tidak menjadi instrumen yang justru menguntungkan kelompok tertentu atau merugikan kelompok tertentu. Nah, di level ini basis prinsip-prinsip dasar demokrasi diharapkan tetap tegak tanpa kemudian dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan yang justru memiliki cara pandang yang agak sempit di sana. Baik, kita nantikan netralitas dari Presiden Jokowi terhadap kontestasi Pilpres 2024 ini. Terima kasih Mas Umam, kemudian juga Mas Nusirwan dan Bang Doli atas diskusinya malam ini di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.